Trump mengambil jalan ceasefire sama Houthi. Dan menariknya Houthi bilang ceasefire kita dengan Amerika itu nggak memasukkan Israel. Nggak ada urusannya sama Israel. Iya, jadi doesn't include Israel ya kata Houthi itu. Secara mengejutkan ya, seperti kemarin kan kita udah bacain kalau Netanyahu itu kecewa ya. Trump itu berbeda omongan sama Netanyahu komplain. Kalau Trump omongan sama ucapannya itu nggak ucapan sama tindakannya nggak sinkron. Ya baru tahu kali ya. Tapi sebenarnya ya, dan sekarang terjadi kejadian bahwa tadi malam waktu US mulai gue bacanya pagi-pagi, secara mengejutkan Donald Trump, presiden AS itu mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan kelompok Ansarullah Houthi di Yaman. Yang tadi ya, jadi mereka kedua pihak dadakan tahu bulat mendadak, digoreng mendadak itu dia. Dan ini jadi Trump mengatakan bahwa ya kedua pihak akan menghentikan serangan ya. Tapi bahasa yang digunakan Trump itu sebenarnya Houthi meminta kita untuk berhenti menghentikan serangan, maka sebagai gantinya kita juga minta mereka tidak berhenti menyerang kapal-kapal kami, dan akhirnya kedua pihak sepakat gitu kan, dan ya happy ending lah, dua-duanya senang lah ya. Nah mungkin ini ada juga ada tulisannya analisis tentang kesepakatan Trump dan Houthi, tidak ada pemenang, cuman Netanyahu yang terdesak misalnya. Di sini ya mungkin itu yang tadi gue ceritain sebenarnya, dan kita belum melihat bagaimana dampak dari Netanyahu mengenai ini ya. Tiba-tiba Trump bikin kesepakatan dengan Houthi, dan di sini kesepakatannya itu mengesampingkan Israel. Kira-kira apa makna dari aksi Trump ini terhadap ini emang ceasefire ya, ceasefire antara Washington ya dengan Ansarullah. Kita nggak bisa bilang Sana'a ya, karena Ansarullah ini nggak represent state ya. Jadi antara Washington dengan Houthi lah, gampang seperti itu. Ini juga membuktikan bahwa kayaknya Trump itu udah mulai dia mau independen di Timur Tengah, nggak selalu dia harus didikte oleh kekuatan Israel, ya, oleh keinginan Netanyahu. Ini kan terjadinya, ini juga Netanyahu juga shock ya. Kalau gua lihat Netanyahu ini juga surprise juga nih, ketika dia lagi betul-betul gempur Gaza dan dia diserang Ben Gurion sama Houthi, tetapi di sisi lain malah Trump mengambil jalan ceasefire sama Houthi. Dan menariknya Houthi bilang ceasefire kita dengan Amerika itu nggak memasukkan Israel. Nggak ada urusannya sama Israel. Iya, jadi doesn't include Israel ya kata Houthi itu. Dia nggak memasukkan ada peran Israel di situ. Jadi ini kesepakatan murni antara Amerika dengan Houthi. Ya memang pertama ya Houthi juga habis-habisan dihajar oleh Amerika ya, perang yang kita melihat cukup intens selama ini. Pelabuhan Hodeidah, San'a gitu kan. Iya, pelabuhan-pelabuhan itu. Lalu kemudian kan juga banyak sekali kepentingan perdagangan Amerika di Laut Merah itu kan diganggu juga oleh Houthi ya. Jadi ini kemudian mereka akhirnya win-win solution lah. Memang sangat bisnis banget sih, orientasinya sangat trade banget lah, sangat orientasi bisnis banget. Tetapi yang menarik ini sebenarnya ini kan dilakukan tanpa persetujuan Netanyahu. Yang artinya Netanyahu ini ditinggalin sendirian nih, Sur. Iya. Ditinggalin sendirian, dia tidak diberitahu, dia tidak dikonsultasikan, dan merasakan dilangkai. Karena kalau isu Timur Tengah biasanya kan Amerika itu kemudian dia melalui konsultasinya Israel, ya, melalui konsultasinya Tel Aviv dia untuk melakukan ya isu normalisasi, isu serang Gaza, genosida lanjutan ya, dan isu Suriah dan lain sebagainya Nah ini kayaknya mulai dikikis oleh Donald Trump. Ya walaupun kita juga nggak bisa nebak Donald Trump karena kan kadang ya kayak seperti kita bilang ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Tapi at least ini kesepakatan yang kita baca pada hari ini lah. Kita baca pada hari ini terjadi ceasefire antara Washington dengan Israel, dan Netanyahu merasa ditinggalkan. Ya, Netanyahu merasa tidak diberitahu, dan ini semakin kita melihat bahwa Amerika berusaha untuk lebih independen. Ya mungkin nggak 100% independen tapi dia kayak ingin memberikan pesan kepada Israel, dia menjalankan politik luar negeri dalam isu Timur Tengah ini secara independen. Karena ini juga ini kan terjadi di tengah negosiasi nuklir sama Iran. Donald Trump juga pengen ke Timur Tengah juga kan? Iya, Donald Trump juga. Katanya lucunya dia agenda ini nggak memasukkan kunjungan ke Israel kan? Iya, nggak masuk kunjungan ke Israel. Ini murni. Ya karena ini, kalau Israel kan dia udah sering banget ketemu sama Netanyahu. Netanyahu dipanggil ke Washington aja dia jalan tuh. Datang ya. Ya, dia datang. Apain gue bahasa itu ngikutin agendanya Netanyahu kan kayak gitu ya. Trump memang, kalau gue lihat sekarang, dia sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup besar. Ya, dan perang konflik itu berusaha diredam sama dia untuk memulihkan ekonominya Amerika pada hari ini. Yang mengalami inflasi yang sangat besar ya, yang utangnya 36 triliun US
dolar. Jadi dia tujuan ke Timur Tengah ini makanya lebih banyak berbicara tentang perdamaian secara internasional, Rusia sama Ukraina misalkan ya, kemudian negosiasi nuklir sama Iran, walaupun memang Gaza nggak masuk nih, karena kalau Gaza biasanya juga harus nyertain si Netanyahu kan, dan nggak ada juga isu normalisasi. Ya, Saudi minta jangan bawa isu itu, bawa isu normalisasi ya, karena juga ini dilema juga mungkin Saudi ya, misalkan ada oknum-oknum pejabat yang mau normalisasi, cuma kan sekarang apa kondisinya tepat, lagi genosida Gaza kayak gini ya. Walaupun Witkoff ngomong juga Witkoff mengatakan bahwa normalisasi will coming. Ya, dia bilang normalisasi di antara negara-negara Arab itu pasti itu akan terjadi gitu ya. Tetapi ini yang ngecap juga lah ya. Iya, ya dia pasti juga ya mungkin bahasa juga untuk menenangkan Netanyahu juga gitu ya. Isu normalisasi ini tetap menjadi agendanya Amerika tapi bukan untuk saat ini. Jadi itu tadi dia lagi pengen tur ke Timur Tengah, dia pengen mencari investasi, mencari bisnis, dia kayak nggak mau diganggu lah urusan konflik. Dan ketika dia kemudian tur ke Timur Tengah tapi dia masih perang misalkan belum ceasefire sama Houthi, ini kan juga ya bukan tidak mungkin dalam kunjungan itu dia juga mendapatkan target sasaran serangan Ini menariknya Mas, mungkin gue baca ya. Jadi perlu diketahui bahwa seperti kalau kita dengar negosiasi gencatan senjata di Gaza antara Israel dengan para pejuang Gaza ya, itu mediasi oleh Qatar, oleh Mesir, ya kan? Dan sama Amerika juga ya yang menjembatani dengan Israelnya. Nah, ini negosiasi antara Amerika Serikat dengan Houthi ini dimediasi oleh negara Oman. Nah, di sini kan pertama diklaimnya, jadi Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa Houthi telah nyerah dan nggak mau melanjutkan konflik bersenjata. Tapi menurut mediatornya si Oman, jadi si Oman lagi. Pemerintah Oman maksudnya. Pemerintah Oman mengatakan bahwa upaya diplomatik mereka membuahkan hasil yang kesepahaman antara kedua pihak untuk saling menahan diri. Kata pemerintah Oman, jadi kedua pihak US dan Houthi saling menahan diri, termasuk ya diantara adalah menyerang kapal-kapal milik Amerika Serikat. Jadi pemerintah Oman menegaskan kesepakatan ini hanya menjamin keselamatan kapal-kapal AS, bukan seluruh kapal komersial di kawasan. Jadi yang dealnya ini cuman Houthi untuk tidak menyerang kapal-kapal muat AS doang. Seperti kemarin kan kapal induknya ya dan kapal-kapal yang lain. Dan bahkan di sini kata Oman ya, tidak ada pemerintah Oman maksudnya, bukan si Oman. Bahkan tidak ada ketentuan dalam perjanjian tersebut yang mewajibkan Houthi menghentikan serangan kepada Israel. Kalau itu kapal ini serangan dari Houthi dari Yaman ke wilayah Israel ya. Nah, ketidakhadiran tidak adanya klausul tersebut diyakini menjadi pemicu kekecewaan Israel ya. Dan ini pasti ya, karena ya jelas tadi kan itu kan kewajiban Houthi cuma tidak menyerang kapal AS, tapi dia tidak terikat untuk harus menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berusaha membawa bantuan buat Israel gitu.